Ya, saya dengar Bapak tuh kalau foto tuh senyum manis ya, tapi tangan cepat minta proyek gitu. Bang, itu fitnah. Saya ini orang bersih. Ya, bersih, bersih sampai laporan keuangan pun hilang entah kemana. Itu administrasi, urusan staf, bukan saya. Tapi duitnya Bapak yang pegang. Itu namanya amanah, Bang. Assalamualaikum warga-warga pemikir, pendengar podcast Tiko dan Tako di tengah hiruk pikuk politik yang kadang lebih ribut dari pasar sore. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu calon pemimpin masa depan, idola emak-emak dan anak pos ronda, langsung dari Tartai Sekawan. Inilah dia, Pak Capin. Wah, terima kasih Bang Tiko. Saya datang bukan nak kampanye nih, tapi nak dekat dengan rakyat. Saya nih masyarakat betul lah. Merakyat atau merayap, kita tengok aja sebentar lagi. Segmen 1, janji di bibir, pahit di hati. Pak Capin, waktu kampanye hari itu Bapak janji jalan kampung mau diaspal, sampai sekarang masih kubangan kerbau. Itu bukan janji. Bang, itu cita-cita bersama. Cita-cita bersama tidak perlu diketik besar di baliho, Pak. Memang, tapi pembangunan itu butuh proses. Proses atau alasan, Pak? Masyarakat tak kenyang tuh. Kami sudah musyawarah, tinggal nunggu anggaran turun. Bapak yakin nggak, Pak? Anggaran tuh turun, Pak. Ke rekening siapa yang bakalan naik duluan? Hehe, iya, jangan seuzon Bang. Kita ini profesional. Profesional bikin janji. Iya, rakyat itu tinggal geleng kepala, Pak. Yang penting tuh semangat dulu, realisasi itu belakangan. Kalau rakyat lapar, Pak, semangat nggak bisa digoreng, Pak. Kami itu kasih sembako juga waktu tuh. Sembako 3 hari, ya. Tapi sengsara, 5 tahun. Ya, kita koreksi. Kita itu belajar dari kedisiplinan. Ya, belajar terus, tapi ujian tak lulus-lulus. Bahaya tuh. Pemimpin yang bijak bukan yang pandai berbicara, tapi yang diam-diam bekerja. Janji itu bukan dekorasi spanduk, itu tanggungan. Dan kalau janji hanya manis di bibir, jangan salahkan rakyat, mulai berpikir. Segmen 2, baliho besar, bukti kecil. Pak Capin, baliho Bapak tuh bukan main besarnya tuh sampai nutup warung kopi sebelah. Oh, itu bentuk semangat saya Bang. Besar wajah tuh besar tekad. Tapi besar wajah tuh ndak jamin, Pak. Ndak jamin bisa besar hasil kan? Setidaknya rakyat kenal saya gitu. Kenal bukan berarti percaya, Pak. Kepercayaan tuh dibangun perlahan Bang. Tapi rusaknya cepat, Pak. Cukup sekali tuh. Bapak kabur pas banjir. Saya waktu itu ada urusan mendesak. Urusan pribadi lebih penting ya, Pak, dari rakyat tenggelam. Ya, itu saya tetap pantau ya kan lewat HP gitu. HP tidak bisa angkat sampah, Pak. Nanti kalau terpilih kita benahi semua lah. Berarti kalau tidak terpilih, ya tidak usah dibenahi lah ya, Pak. Hehe, jangan gitu lah Bang. Kita tetap peduli. Peduli atau pura-pura peduli lah. Kadang orang lebih sibuk cetak wajah di baliho daripada cetak prestasi. Pemimpin yang benar itu bukan yang fotonya terang, tapi langkahnya jelas. Kertas bisa sobek, cat bisa pudar, tapi kejujuran itu abadi, tak akan pudar. Segmen 3, politik, sembako, dan selfie. Pak Capin, waktu itu bagi minyak goreng terus selfie pula. Kenapa ndak dikasih diam-diam aja gitu, Pak? Oh, yang waktu itu bukti kepedulian Mas. Rakyat itu juga senang gitu ya. Rakyat tuh senang karena minyak goreng, Pak, bukan kameranya. Tapi dokumentasi itu penting untuk laporan Bang. Laporan ke siapa? Tuhan atau tim sukses sih? Hehe, dua-duanya lah Bang. Sembako 2 kilo tapi kampanye 2 tahun. Imbang kah tuh, Pak? Yang penting niatnya Bang. Jalan ke neraka pun kadang beraspal dengan niat baik, Pak. Ya, kita usaha aja dulu. Usaha jangan tipu rakyat, Pak. Rakyat bukan bodoh. Saya tidak pernah nipu Bang, saya cuma pintar strategi. Strategi atau taktik mengelabui. Bang Tiko ini galak benar ya. Galak karena saya sayang rakyat, Pak, bukan sayang jabatan. Zaman sekarang tuh kebaikan jadi konten bukan keikhlasan. Kalau tiap bantu harus direkam, bantuannya berubah jadi kampanye. Jangan heran rakyat mulai skeptis karena kamera tak bisa bohong, tapi niat bisa disembunyikan. Segmen 4, visi misi ala mimpi. Pak,
Pak Capin, visi Bapak nih katanya mau bikin kabupaten kita kayak Singapura. Serius tuh Pak? Ya, kenapa tidak bang? Kita itu harus berpikir besar. Berpikir besar boleh Pak, tapi jangan mimpi di siang bolong Pak. Kita mulai dari digitalisasi desa. Desa sinyalnya aja masih turun Pak. Kita akan bangun tower baru. Kalau nggak salah kemarin waktu itu Bapak juga janji kayak gitu, tapi hilang tuh kayak angin lepas. Ya, tahun ini kita coba lagi. Jangan-jangan tiap tahun coba lagi terus Pak. Yang penting kita optimis, Mas. Optimis tuh nggak perlu jadi bahan bangunan Pak. Kita akan ubah mindset warga. Mindset warga atau nasib warga Pak. Dua-duanya lah. Kalau begitu ubah dulu mindset calegnya Pak, baru warga. Visi tanpa pondasi ibarat rumah di awan, indah di khayalan, roboh di kenyataan. Jangan bawa rakyat ikut mimpi kalau jalan ke mimpinya masih semak berduri Pak. Pemimpin dengan kaki di tanah, bukan kepala di langit. Segmen 5, tampang baik, tangan ringan. Pak Capin, ya saya dengar Bapak tuh kalau foto tuh senyum manis ya, tapi tangan cepat minta proyek gitu. Bang, itu fitnah. Saya ini orang bersih. Ya bersih sampai laporan keuangan pun hilang entah kemana. Itu administrasi, urusan staf, bukan saya. Tapi duitnya Bapak yang pegang. Itu namanya amanah, Bang. Amanah itu bukan disimpan diam-diam Pak. Tapi saya bagi juga ke masyarakat waktu lebaran. Ya yang dibagi itu amplop isi janji kosong. Ya itu bentuk perhatian. Perhatian atau pancingan suara Pak. Bang, saya ini rakyat juga lah, nggak jauh beda. Rakyat yang mana? Yang tiap bulan liburan ke luar negeri kah? Itu kerja dinas, Bang. Kerja dinas yang di tempatnya lebih sering di resort daripada di kantor. Ada orang tambangnya ramah, mulutnya lembut, tapi tangannya gatal memindah angka. Hati-hati dengan yang terlalu manis karena kadang racun disimpan dalam gula. Amanah itu bukan alat dagang, tapi jalan pulang bagi jiwa yang bersih. Segmen 6, realita rakyat atau suara hati. Pak Capin, rakyat sekarang tuh bukan bodoh, mereka sudah tahu mana pemimpin yang benar, mana yang cuma acting. Oh, saya ndak acting, Bang. Saya tuh serius. Tapi serius Bapak tuh beda Pak, seriusnya nyari suara, bukan solusi. Saya terbuka untuk kritik, Bang. Tapi setiap kritik langsung dilaporin ke tim hukum. Itu untuk menjaga nama baik. Kalau nama baik dijaga tapi perbuatan rusak, percuma Pak. Saya berjuang demi kampung halaman. Kalau betul demi kampung halaman, kenapa baru muncul tiap pemilu? Ya, itu strategi politik. Strategi atau cuma muncul saat kamera nyala Pak? Bang, kita semua ingin perubahan. Perubahan bukan dari pidato, tapi dari perbuatan. Saya janji akan lebih baik ke depan. Janji lagi, rakyat sudah lelah menagih yang tak kunjung ditepati. Rakyat bukan boneka yang bisa digerakkan 5 tahun sekali. Mereka punya hati, punya akal. Kalau pemimpin hanya muncul saat perlu suara, maka jangan salahkan kalau suatu hari suara itu diam. Karena janji yang tak ditepati bukan sekedar ingkar, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan. Begitulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Capin, caleg dari Partai Sekawan. Ya janji boleh banyak, tapi rakyat sekarang itu lebih cerdas, lebih peka. Tidak bisa lagi tuh dibohongi pakai slogan atau sembako. Dan kita juga bersama dengan si pemikiran rumit, siapa lagi kalau bukan? Kadang janji itu ibarat angin laut, sejuk waktu datang tapi hilang waktu dibutuhkan. Nah itu dia, itulah Tako, sang pemikir. Sampai jumpa di Tiko dan Tako. Wassalam, bye bye. Tico taco, tico taco, tico taco, tico taco.